Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 10? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada pertemuan ke-13 kali ini, kita akan membahas materi baru, yaitu materi yang kedua di semester genap, itu tentang trigonometri. Materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu ukuran sudut, derajat, dan radian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membuat proyek dengan judul Apa itu radian? Alat dan bahan yang harus kalian siapkan pertama adalah kertas karton, atau jika tidak ada, bekas map juga boleh, yang penting kertas tebal. Yang kedua gunting, yang ketiga lem kertas, yang keempat benang, yang kelima spidol kecil warna apa saja boleh, yang keenam busur, dan yang ketujuh adalah jangka. Cara kerjanya adalah pertama, siapkan karton, buat lingkaran menggunakan jangka atau CD bekas. Ukuran lingkarannya bebas, yang penting bisa pas di buku catatan karena nanti akan ditempel di buku catatan. Yang kedua, potong lingkaran yang sudah dibuat. Sebelum ditempel, cari pusat lingkarannya. Jika kalian menggambar lingkaran dengan menggunakan jangka, maka bekas jarum jangka adalah pusat lingkaran. Jika kalian menggambarnya dengan CD, maka lipat lingkaran menjadi 4. Pusat lingkarannya adalah titik potong lipatan vertikal dan lipatan horizontal. Yang keempat, buat garis jari-jari pada lingkaran menggunakan spidol kecil. Ini ya, kalau kalian sudah mendapatkan titik pusatnya, kemudian buat garis dari titik pusat ke tepi lingkaran, ini adalah jari-jari. Buat garis jari-jari pada lingkaran menggunakan spidol. Kemudian yang kelima, tempel lingkaran di buku catatan. Yang keenam, potong benang sepanjang jari-jari. Nah, kalian ambil benang, kemudian letakkan ujung benang di titik pusat lingkaran sampai ke tepi sepanjang ini, kemudian potong benang sepanjang jari-jari. Kemudian yang ketujuh, beri tanda pada busur lingkaran sepanjang benang. Nah, kalau kalian sudah memotong benang, maka letakkan benang di titik sini, kemudian sampai di mana benang itu, kemudian diberi tanda. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah kalian membuat garis pada jari-jari, kemudian benangnya dipotong, letakkan ujung benang di sini, kemudian sampai sepanjang benang, kemudian beri tanda di sini. Dan itu diulangin lagi, letakkan ujung benang di sini, kemudian sampai ujung benang lagi, beri tanda. Lakukan sampai selesai. Ini letakkan ujung benang di sini, kemudian ujung benangnya diberi tanda di sini, kemudian lakukan lagi, dan lakukan lagi. Maka akan diperoleh sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sudut dan sisanya ada sedikit sudut. Yang kedelapan,
Hubungkan tanda pada busur lingkaran ke pusat lingkaran dengan garis. Setelah kalian tadi memberi tanda, di sini diberi tanda, diberi tanda, diberi tanda, maka hubungkan tanda ini dengan pusat lingkaran, kemudian buat garis. Hubungkan tanda yang tadi di ujung ini dengan pusat lingkaran dibuat garis, dan lakukan seterusnya sampai yang terakhir. Kemudian akan terbentuk 6 sudut lebih sedikit. Nah, ini ada 6 sudut ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ada lebih sedikit. Kalau kalian membuatnya tidak ada kelebihan di sini, maka proyek kalian salah. Jadi pastikan kalian mengukur benangnya dengan tepat, meletakkan benang dari ujung ke ujung juga dengan tepat, dan beri tanda dengan tepat dan teliti, sehingga akan terbentuk 6 sudut dan lebih sedikit di sini. Kemudian, apakah kalian bisa menentukan 1 radian itu berapa derajat? Kalian perkirakan sebelum diukur menggunakan busur. Nah, sebelum diukur menggunakan busur, apakah kalian bisa tahu berapa besar 1 radian ini berapa derajat? Kira-kira, ya. Bisa dikira-kira besarnya berapa derajat. Kemudian, dengan menggunakan busur, ukur besar 1 radian pada lingkaranmu. Nah, jadi 1 radian itu kalian bisa menggunakannya dengan busur. Jadi, proyeknya kalian harus mengukur 1 radian ini yang disebut 1 radian ya, itu dengan menggunakan busur. Nanti kalian bisa melihat berapa derajat. Kemudian, apakah hasil sebelum menggunakan busur dan setelah menggunakan busur nilai 1 radian sama atau saling mendekati? Coba beri kesimpulan sendiri. Maka kalian harus mencari apa itu definisi radian, kemudian besar 1 radiannya ada berapa kalau dalam derajat. Nah, yang terakhir, catat konsep perbandingan sudut pusat dan panjang busur untuk mencari 1 radian dalam perhitungan matematika. Nah, proyek ini bermanfaat untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan radian. Kemudian, berapa besar radian itu dalam derajat. Ya. Nah, kalau kalian sudah menemukannya, Ibu akan menjelaskan di sini. Diperoleh 1 radian itu jika menggunakan busur itu adalah 57,2958 derajat. Kalau proyek kalian tepat dan teliti, maka hasil akhir kalau kalian menggunakan busur diukur 1 radian sebesar 57, atau 57 lebih sedikit ya. Kemudian 1 derajatnya kalau kita balik 1 derajatnya itu ada 0,0174 radian. Nah, konsep ini dari mana? Coba kita akan pelajari. 1 radian itu didefinisikan sebagai besar sudut pusat yang panjang busurnya sama dengan jari-jari, ya. Kalian tadi sudah melakukan proyek di mana kalian mencari 1 radian atau ini 1 radian. Nah, konsepnya 1 radian itu di mana besar sudut pusat yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Yang manakah dimaksud panjang busur? Ini panjang busur. Nah, kalian tadi mengukur busur ini dengan sepanjang benang, yaitu panjang benang itu sepanjang jari-jari. Maka ini jari-jari
ini jari-jari, dan panjang busurnya ini sepanjang jari-jari. 1, 2, 3 ini sama, ukurannya sama. Maka sudut inilah yang disebut sebagai 1 radian. Ya, kalau dalam satu lingkaran, ada satu lingkaran itu 180 derajat, maka akan terbentuk 6 radian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada lebih sedikit. Maka ada 6 radian. Kemudian, konsep perbandingan sudut pusat dan panjang busur. Sudut pusat, yang dimaksud dengan sudut pusat ini. Ya, ini adalah sudut pusat. Dan ini adalah panjang busur lingkaran. Sudut pusat per 360 derajat itu sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Ya. Jadi kalau sudut pusatnya itu sebesar 1 radian, 1 radian per 360 derajat itu sama dengan panjang busur tadi kan sama dengan jari-jari ya. Ini panjang busurnya sama dengan jari-jari. Maka R per rumus keliling lingkaran itu adalah 2 pi R. R itu adalah jari-jari. Maka jika ini R masing-masing dibagi akan menjadi 1, sehingga 1 radian itu sama dengan, atau 1 radian, ini dikalikan silang, dikali dengan 2 pi, sama dengan 360 derajat kali 1. Ini dikalikan silang. Ya. Sehingga 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Radian itu biasa disingkat menjadi rad ya. Kemudian pi radian itu akan sama dengan 360 derajat dibagi 2. Sehingga pi radian itu sama dengan 180 derajat. Ya. Nah, jika pi radian itu 180 derajat, maka 1 radian akan sama dengan 180 derajat dibagi dengan pi, atau kira-kira sebesar 57,29 derajat. Nih, maka 1 radian itu 180 derajat per pi. Kemudian, jika pi radian sama dengan 180 derajat, atau 180 derajat sama dengan pi radian, kemudian masing-masing ruas itu dibagi dengan 180 derajat, maka 1 derajat, ini 180 dibagi 180 hasilnya 1, kemudian akan sama dengan pi radian per 180 derajat, atau mendekati 0,02 rad atau radian. Sehingga dari konsep tersebut kita akan memperoleh 1 radian itu sebesar 180 derajat per pi. Kemudian 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Nah, besarnya pi itu adalah 22/7. Ya, 22/7 atau 3,14. Tetapi di dalam perhitungan radian atau derajat, pi itu tidak maksudnya tidak ditulis atau tidak didefinisikan, maka tetap saja pi gitu ya. Contohnya seperti ini. Kita akan mengkonversi radian dan derajat. Yang pertama adalah konversi dari radian ke derajat. Kemudian konversi dari derajat ke radian. Nah, untuk membuat seperti ini, kalian bisa menggunakan kertas tebal atau kertas kambing, kemudian kalian potong, kemudian dilipat menjadi 2 ya. Ini dipotong sebesar ini
atau besar lagi, kemudian dilipat menjadi 2, ini juga dilipat menjadi 2. Nah, covernya atau depannya ditulis konversi radian ke derajat, kemudian bawahnya konversi derajat ke radian. Nah, ini kalau sudah dipotong, kalian tempel yang sisi belakang, tempel sisi belakangnya saja, kemudian sisi depannya tidak usah ditempel, ini kalian bisa buka, kemudian dalamnya kalian tulis seperti ini ya. Konversi radian derajat, ini ada untuk mengkonversi radian ke derajat, kalikan besar radian dengan 180 derajat per pi radian. Nih. Kemudian kalau konversi derajat ke radian, contohnya adalah ini. Untuk mengkonversi derajat ke radian, kalikan besar derajat dengan pi radian per 180 derajat. Gitu ya. Nah, ini kalian bisa buka tutup. Kemudian kalau kalian konversi radian ke derajat, kalian bisa buka dalamnya ini. Kalau konversi derajat radian, kalian bisa buka dalamnya ini. Nah, ini nanti kalian bisa potong di sini ya. Di sini dipotong. Kemudian ini bisa dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Nah, sebenarnya seperti ini adalah untuk lebih supaya kalian dalam catatannya itu lebih rapi, kemudian lebih tertarik ya, sehingga kalian belajarnya lebih semangat. Nah, kita akan bahas dulu untuk konversi radian ke derajat. Nah, untuk mengkonversi radian ke derajat, itu kalikan besar radian dengan 180 derajat per pi radian. Contohnya adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama, berapa derajatkah 3 per 2 pi radian? Ya. Maka kita bisa mencarinya 3 per 2 pi radian itu sama dengan, nah 3 pi rad per 2 dikali dengan 180 derajat per pi rad. Ini ya, kita menggunakan rumus yang ini dari radian ke derajat. Maka ini bisa dicoret pi rad, kemudian 180 derajat bisa dibagi menjadi 2, yaitu 90 derajat. Kemudian 3 dikali 90 derajat, itu hasilnya adalah 270 derajat. Nah, sehingga 3 per 2 pi radian itu, jika kita konversikan ke derajat, besarnya adalah 270 derajat. Kemudian contoh yang kedua, berapakah 7 per 6 pi radian, atau berapa derajatkah 7 per 6 pi radian. Nah, 7 per 6 pi radian itu sama dengan 7 pi radian per 6 dikali dengan 180 derajat per pi radian. Nah, ini masing-masing pi radiannya bisa dicoret, kemudian 180 bisa dibagi dengan 6, hasilnya adalah 30 derajat. Sehingga 30 derajat dikali dengan 7, maka akan sama dengan 210 derajat. Sehingga 7 per 6 pi radian itu, jika dikonversikan ke derajat, hasilnya adalah 210 derajat. Nah, sekarang untuk yang kedua, yaitu mengkonversikan derajat ke radian atau kebalikannya. Maka kalian harus mengalihkan besar derajat dengan pi radian per 180 derajat. Kalian bisa lihat rumus ini itu saling berkebalikan ya. Kalau radian ke derajat itu 180 derajat per pi radian, tapi kalau derajat ke radian maka kalikan dengan pi radian per 180 derajat. Contohnya adalah berapa radiankah 90 derajat ya? Kita bisa lihat 90 derajat itu sama dengan 90 derajat kali pi rad per 180 derajat. Gunakan rumus yang ini ya. Maka 90 derajat dicoret ini 180 derajat, ini kan 2. Sehingga
akan sama dengan 1/2 pi radian. Sehingga 90 derajat itu kalau kita konversi ke radian itu adalah 1/2 pi radian. Kemudian berapa radiankah untuk 360 derajat? Nah, 360 derajat itu sama dengan 360 derajat dikali dengan pi radian per 180 derajat. Maka 360 derajat dibagi 180 derajat hasilnya adalah 2. Sehingga akan sama dengan 2 pi radian. Maka konversi 360 derajat itu akan sama dengan 2 pi radian. Bisa dipahami ya? Ini sangat mudah karena rumusnya saling berkebalikan, jangan sampai terbalik ya. Ini bisa diingat bahwa radian ke derajat itu dikali dengan 180 dibagi pi radian. Kalau derajat ke radian itu dikali dengan pi radian per 180. Nah, sekarang tugas yang harus kalian kerjakan adalah foto hasil proyek yang kalian buat, kemudian kirim ke Google Classroom. Ya, demikianlah pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu semangat untuk belajar matematika.